Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis yang menjadi musuhnya kita bersama pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah, dan doanya diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan. Qala fa innaka minal mundharin, dan sesungguhnya wahai engkau iblis ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya? Dia berkata, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Rabbku, dari apa yang telah engkau sesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard, dan aku akan menghiasi kepada hamba-hambamu sesuatu yang batil itu seakan-akan adalah kebenaran. La aghwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya daripada jalanmu. Kita ketahui iblis alaihi laknatullah, ketika dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah, itu pengalamannya itu masih sangat pendek atau masih sangat singkat. Dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa bayangkan dari iblis pertama kali dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan kemudian dia ingin menyesatkan manusia sampai hari ini, itu sudah berapa lama? Wallahu a'lam, ribuan tahun lamanya. Jadi kita berhadapan dengan musuh, yang musuh kita ini pengalamannya bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan juga 10 tahun, bukan juga ratusan tahun. Tapi kita punya musuh yang pengalamannya itu sudah ribuan tahun lamanya, yang dia punya ambisi, yang ambisi dia pertama kali berhasil dia keluarkan Nabi Adam dari surganya Allah karena Nabi Adam, karena iblis sebab dia keluar dari surga, dikarenakan Nabi Adam juga harus keluar dari surganya Allah sebagaimana aku telah dikeluarkan. Kemudian dia punya ambisi selanjutnya yang pengalamannya sudah ribuan tahun untuk mengeluarkan atau memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, iya dan billah. Dan apa senjata dan jalan yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan anak manusia? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-fitnatu nau'an. Fitnah itu dibagi menjadi 2. Fitnatu syubhat wa hiya a'dham fitnatain, wa fitnatu syahwat, wa qad yajtama'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya fitnahnya iblis dalam menyesatkan anak manusia itu melalui 2 jalan. Yang pertama fitnah syubhat, dan ini merupakan fitnah yang paling parah di antara 2 fitnah tersebut. Dan yang kedua adalah fitnatu asyahwat. Dan terkadang yajtami'ani, kedua fitnah ini bisa terkumpul pada satu orang.
Jadi seseorang bisa terkena fitnah syahwat sekaligus dia terkena fitnah syubhat. Dan terkadang seseorang itu bisa terkena fitnah syahwat saja dan terkadang bisa terkena fitnah syubhat saja. Dan juga ternukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, beliau pernah menyampaikan khutbah. Beliau berkata, ayyuhan nas, inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnatan. Wahai manusia seluruhnya, sesuatu yang paling kukhawatirkan kepada kalian ada dua perkara. Yang pertama ittiba'ul hawa, yang kedua watulul amal. Ketika kalian mengikuti hawa nafsunya kalian, syubhat dan syahwat, itu semua kembalinya kepada hawa nafsu. Iya, dan ketika panjangnya angan-angan kalian kepada dunia ini, fa amma tibaul hawa fayasuddu anil haqqi. Adapun ketika kalian lebih memilih ya hawa nafsu kalian, maka ini akan menghalangi kalian dari kebenaran. Wa amma tulul amal, adapun panjangnya angan-angan kalian dengan dunia ini akan melupakan kalian dari kampung akhirat. Iya, dan fitnah ini para hadirin bisa terkena siapa saja. Dia tidak melihat ya ketaatan seseorang. Dia tidak melihat dekatnya dia dengan seseorang. Iya, bahkan bisa terkena orang-orang yang pernah melihat wajah Nabi SAW. Pernah terkena dengan orang-orang yang pernah belajar langsung dengan Rasulullah. Pernah terkena orang-orang yang pernah menghafal sebagian ayat Al-Quran. Al-Imam Muslim rahimahullah menceritakan dalam sahihnya, ada seorang laki-laki Nasrani fa'aslama, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ya, kemudian dia belajar dengan Rasulullah dan dia menghafal pada waktu itu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan Nabi SAW mempercayakan dia untuk menulis Al-Quranul Karim. Taib. Jadi ada dua orang di zaman Nabi, yang satu bernama Abdullah bin Sa'd bin Abi Busr. Dia ini adalah saudara sesuannya Utsman bin Affan. Ketika dia murtad, Rasulullah SAW ingin menghukumi dia untuk dibunuh. Kemudian diberikan syafaat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, diberikan jaminan oleh Utsman bin Affan, kemudian dia tidak jadi dibunuh dan kemudian dia masuk Islam kembali, mati dalam keadaan Islam. Nah, laki-laki yang kita sebutkan ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, tidak disebut siapa namanya. Ya, yang jelas dia bukan Abdullah bin Sa'd bin Abi Busr. Ini laki-laki yang lainnya. Nah, setelah dia menghafal Quran, dia kembali bersama temannya. Iya, dia bergaul kembali dengan orang-orang Nasara. Ya mungkin tujuannya nggak ada sama sekali untuk kembali kepada agama Nasrani. Tapi fitnatus syubhat, fitnatus syahwat dari kalangan mereka tersebut, akhirnya laki-laki ini murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup di zaman Nabi, pernah melihat wajahnya Rasul, pernah menghafal Al-Quran, iya, pernah dipercayakan untuk menulis Al-Quran. Ketika laki-laki ini mampus, sebelumnya dia berkata, tidaklah apa yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka kecuali itu dongeng yang kudongengkan kepada Muhammad. Segitunya laki-laki ini mengucapkan kalimat kufur yang tadinya dia sudah merasakan nikmat Islam. Akhirnya ketika dia mati, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, itu bumi nggak menerima jenazahnya. Setiap dikorek di kuburannya, terangkat jenazahnya. Ya, demikian orang-orang yang mereka telah diberikan hidayah oleh Allah, ya, kemudian hidayah itu bisa lepas kembali. Saya dan antum semuanya nggak lebih mulia daripada laki-laki ini, nggak lebih hebat Al-Qurannya dibandingkan laki-laki ini. Ya, dia pernah melihat wajah Rasul. Orang pernah melihat wajah Rasul saja, beriman kepada Rasul dan mati dalam keislaman, itu sudah termasuk orang yang lebih mulia dibandingkan siapapun manusia yang datang setelahnya, walaupun sekaliber Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, disinilah para hadirin dan hadirat, kita harus khawatir, kita harus takut.
ya, dari fitnah-fitnah yang akan bisa menghampiri seseorang itu kapan saja, di mana saja. Kita hanya bisa berusaha untuk menghindar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mati dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita ingin tahu apa sebenarnya syubhat itu. Asyubhah disebutkan oleh para ulama secara bahasa dia adalah tadulu alal umur al-musyabbihah wa summiya syubha li'anna ghamidah wa ghair wadhihah. Ya, para ulama mengatakan secara bahasa syubhah itu ya dikarenakan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang sifatnya tersamarkan, sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, umurun iltabasa hukmuha fala yu'rafu hal hiya haramun am halalun. Asyubhah disebutkan adalah perkara-perkara yang tersamarkan hukumnya, yang tidak diketahui apakah dia itu halal ataukah dia haram, kecuali orang-orang yang mereka memiliki kedalaman sebuah ilmu, dia faham. Ini merupakan syubhat yang terkadang diinginkan ucapannya adalah al-haq, namun diinginkan dengannya kebatilan. Saya sebutkan contoh. Ketika ada seseorang berkata, hadis-hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah kita nggak bisa pakai. Hadis Rasulullah nggak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Hadisnya Rasulullah nggak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Taib, kita mengukur ucapan orang yang berucap dengan hal yang saya sebutkan tadi di kalangan orang awam. Faham nggak dia kalau ini ucapan yang batil? Faham nggak? Orang awam, masa nggak paham? Hadis Nabi nggak bisa kita pakai. Nggak paham? Faham ya? Hadis Rasulullah nggak bisa kita pakai. Nggak benar itu Muhammad itu berbicara. Tahu nggak kalau ini ucapan batil? Tahu ya. Orang yang awam sekalipun tahu ini ucapan yang batil, ini ucapan yang sesat, ini ucapan yang kufur. Tapi ketika dikatakan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah, mereka banyak berbuat perubahan-perubahan. Mereka banyak melakukan pengkhianatan. Lihat tuh perang Siffin, perang Jamal. Ya. Dan juga Rasulullah mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ada orang-orang yang mereka dihalau dari haudnya Rasulullah, dan Nabi sebelumnya berkata mereka adalah umatku. Kemudian Allah berkata sesungguhnya engkau tidak ketahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau ya Muhammad. Itulah sahabat-sahabat Nabi yang berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kan dibawa sedikit dalil, dibawa ini, dibawa ini, dibawa itu. Sudah mulai logis kan? Nah, berarti kita perlu meragukan hadis-hadis Nabi ketika diriwayatkan dari mereka. Kita nggak bisa langsung percaya hadis yang datang dari Abu Hurairah. Dia baru masuk Islam beberapa hari meninggal, beberapa tahun sebelum meninggal Rasulullah. Kok bisa dia paling banyak meriwayatkan hadis? Dengan sampai kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi. Belum lagi yang lain-lainnya, para pengkhianat tersebut. Bagaimana mungkin kita ingin mengambil hadis dari para pengkhianat? Sudah mulai masuk? Sudah mulai masuk, sudah mulai tersamarkan. Ya, sudah mulai tersamarkan. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya sama seperti yang pertama. Ingin menjauhkan manusia dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjauhkan manusia dari petunjuknya Nabi. Ya, akan tetapi mereka bungkus, mereka bingkai, mereka packaging dengan packaging yang seakan-akan itu merupakan sebuah kebenaran. Makanya syaitan menyebutkan apa? La uzayyinanna lahum. Aku akan menghiasi kepada mereka ucapan yang hak, ucapan yang sesat, ucapan yang kufur, seakan-akan itu merupakan ucapan yang hak. Jelas. Contoh yang kedua, Quran. Tadi hadis ya. Quranul Karim. Quranul Karim adalah kitab suci. Iya, ketika ada orang mengatakan Al-Quran itu nggak bisa dijadikan sebagai hukum, Al-Quran nggak bisa kita pakai,
Lebih jelas lagi kan sesatnya kan? Sesat gak? Kafir gak? Kafir. Orang yang menolak Al-Quran, menolak satu ayat saja dari Al-Quran, itu bisa kafir. Bagaimana lagi kemudian dia mengatakan Al-Quran itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi ketika ada orang yang berkata Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling terbesar, dia adalah kitab yang sangat sakral, dia adalah kitab yang sangat agung, dan karena ini merupakan kitab yang sangat agung dan sakral, maka tidak boleh seseorang ya bermudah-mudahan dalam mengambil hukum dari Al-Quran. Mereka mesti punya ilmu, 13 ilmu yang harus dikuasai, baru boleh dia menggunakan Al-Quran sebagai hukum. Yang 13 ilmu yang mereka persyaratkan tersebut tidak ada sama Abu Bakar, tidak ada sama Umar, tidak ada pada Uthman, tidak ada sama Ali, nggak ada. Itu cuman buatannya mereka saja untuk menjauhkan manusia dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, dipandang oleh orang-orang awam, dipandang oleh orang-orang yang tidak rasikh pada ilmunya, ini orang luar biasa dalam memuliakan Al-Quran. Ini luar biasa orang mengagungkan ayat sucinya Allah, sehingga akan dicurigai orang-orang yang kajiannya itu menyebutkan Al-Quran. Ini orang baru ngaji kemarin bawa ayat Quran. Itu ulama kami udah keramat, sampai sholatnya sholat Jumat saja ke Mekah nggak pernah bawa Al-Quran, saking dia memuliakan Al-Quran. Diterima oleh manusia? Terima. Apa namanya ini? Syubhat. Tujuannya sama atau tidak? Tujuan sama. Ingin menjauhi manusia dari Al-Quran. Ia ingin menjauhi manusia agar meninggalkan Al-Quran. Akan tetapi dibungkus dengan bungkusan yang indah, seakan-akan mereka memuliakan Al-Quranul Karim. Ya, nah siapa tokoh di balik ini semuanya para hadirin? Tokoh di balik ini semuanya pengalamannya sudah ribuan tahun lamanya. Ya, pengalamannya bukan sehari dua hari. Tukang bengkel yang sudah jadi ahli perbengkelan 30 tahun, tanpa perlu dia buka mesin mobil, dia dengar saja, wah ini ada yang merusak, ini bautnya kurang ketat, longgar ini, baru 30 tahun. Lah ini si iblis kerjanya siang dan malam ini untuk menyesatkan manusia, pengalamannya sudah ribuan tahun. Oleh karena itu para hadirin, kita nggak boleh main-main dalam masalah ini, nggak boleh main-main dalam masalah ini. Ini adalah urusan akhirat kita, ini urusan surga dan neraka yang ada di hadapan kita. Dan begitu banyak manusia tersungkur jatuh, yang kemudian muncul ucapan-ucapan yang sangat mengerikan, yang itu sesuatu yang nggak kebayang. Ya, sesatnya orang yang sebagian mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh agama, tapi sesatnya begitu mengerikan. Ya, kita melihat di sini para hadirin dan hadirat, bagaimana ketakutan dan kekhawatirannya para ulama salaf dari syubhat itu sendiri. Dan terlebih syubhat itu ya muncul dari orang-orang yang lemah ilmunya, dan terlebih kemudian dia punya niat yang jelek. Udah, itu sudah bergabung dua hal ini, ya, ini berada di puncak seseorang akan terjatuh dalam kesesatan. Jauhnya ilmu, kemudian punya niat yang jelek, niat yang gak baik. Nah, kemudian kita lihat bagaimana keadaan para ulama salaf kita. Dan sebelum kita menyebutkan sikap para ulama salaf kita dalam menghadapi syubhat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-An'am ayat ke-68, di mana Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila kalian melihat orang-orang yang mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah, orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, Allah menginginkan A tapi mereka bawa kepada B,
Allah menginginkan C, dia bawa kepada E. Ya, apakah dari kalangan ahlul bidah? Apakah dari kalangan ahlul ahwa? Apakah dari musyrikin? Apakah dari kufar? Fa'arid anhum, kata Allah, berpaling kau dari mereka. Ya, jangan kau dengar ucapan mereka, berpaling. Ya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lainnya. Jadi kalau ada orang menyampaikan kebatilan, ada orang membacakan kepada kita ayat-ayat kufur, ada orang menyampaikan kepada kita ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan manhajus salaf, maka Allah perintahkan kita untuk apa? Berpaling dari mereka. Jangan dekat-dekat. Kamu jangan sok hebat. Ya, kamu jangan sok pede. Hati manusia itu lemah. Sementara syubhat itu di belakangnya ada makhluk yang sudah ribuan tahun punya pengalaman untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah. Oleh karena itu kita melihat para ulama salaf kita. Yang pertama, ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Khattab. Sa'alahu Subaik an Dariyati Darwa. Ketika Subaik, seorang tokoh, bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat Ad-Dariyati Darwa. Yang dia bertanya tentang ayat ini, ayyuhal ikhwah, tujuannya itu adalah fitnah. Dia tidak ingin nuntut ilmu, tapi sengaja mencari ayat-ayat yang sifatnya musyabihat, yang ingin menanamkan fitnah di hati-hati manusia. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan manusia untuk menzajar dia, memerintahkan manusia untuk mentahdzir dia. Jangan pernah duduk sama dia. Jadi kemana saja si Subaik ini datang, seluruh muslimin yang ada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab pada waktu itu mereka menghindar darinya. Ini orang yang sudah diingatkan oleh Umar bin Khattab untuk kita menjauh darinya. Ini para hadirin, ya, pemimpinnya masih Umar bin Khattab. Ya, yang berarti pada saat itu orang-orang yang hidup dari kalangan mukminin adalah para tabi'in. Orang-orang yang mereka diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW, khairun qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan ternyata orang-orang yang diberikan rekomendasi oleh Nabi ini, dan orang-orang yang mereka berguru langsung dengan orang yang pernah berguru dengan Rasulullah, mereka enggak main-main, mereka enggak sok pinter, mereka enggak sok hebat. Kami enggak mungkin terkena syubhat, kami orang pinter, kami orang cerdas, kami penghafal Quran dan lain sebagainya. Tidak. Tapi mereka menghindar dari syubhat tersebut, menghindar dari pelaku syubhat, dan dipukul orangnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai kepalanya berdarah agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Dia cuma bertanya tentang sebuah ayat yang tujuannya apa? Bertujuannya untuk menanamkan fitnah di hati-hati manusia. Segitu tegasnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu. Demikian juga disebutkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah, tidaklah Umar radhiyallahu taala memukul si Subaik ini, ya, kecuali karena dia bertanya sesuatu yang sifatnya mutasyabih dari Al-Quran, ya, dan dia melihat bahwasanya orang inilah maftun. Ya, dia bukannya menyibukkan dirinya sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, mengetahui mana yang halal kemudian dia bisa menikmati halal yang halal tersebut, atau dia mengetahui mana yang haram agar dia bisa menghindari perkara yang haram, dia mengetahui dari perkara yang batil supaya bisa menjauhi dari kebatilan, mengetahui syirik agar dia menghindar dari kesyirikan. Tidak, tapi justru dia mencari sesuatu yang dengannya dia menginginkan fitnah di balik itu semuanya. Dan juga terjadi di zamannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dikatakan kepada Ibnu Umar, inna Najdah al-Haruri, ya, seorang laki-laki, dan dia adalah tokoh daripada tokoh penyeru syubhat, tokoh dari penyeru kepada kebidahan. Yaqul kadza wa kadza, ya, dia berkata demikian dan demikian. Dan kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, mulai untuk tidak mendengar dari dia, dan kemudian beliau benci
Ya, karena ketika mendengar sesuatu dari laki-laki ini, ada sesuatu yang akan tersimpan dalam hatinya beliau. Siapa ini? Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ribuan hadis banyaknya. Bapaknya Umar bin Khattab, masa kecilnya hidup di zaman Nabi. Iya, kemudian hidup di zamannya Khalifah Abu Bakar, di zaman Khalifah Umar, Uthman dan Ali. Tapi bersama dengan itu beliau enggak main-main dengan masalah syubhat ini, dan beliau tidak ingin mendengar apapun dari penyeru-penyeru kepada kebidahan. Dan ini saya tegaskan kembali para hadirin, bukannya kita menganggap diri kita itu suci, bukan kita menganggap diri kita ini adalah orang yang hebat, enggak. Justru kita menganggap diri kita ini orang yang lemah. Kita justru menganggap kita ini orang yang ilmunya sangat minim. Karena kelemahan dan minimnya ilmu kita, syubhat itu terlalu besar buat kita sehingga kita nggak mau mendengar, khawatir. Karena ketika syubhat itu sudah lengket di dalam hati, ya, apalagi sudah dianggap sebagai keyakinan, maka akan sulit seseorang untuk melepaskannya, akan sulit. Ya, makanya disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling cepat kufurnya, orang yang paling cepat murtad, yaitu orang-orang yang mereka mudah mengikuti apa yang diinginkan oleh hatinya tersebut. Itu paling sesat, paling cepat kufurnya. Diceritakan oleh para ulama, ada dua orang yang dia melihat dari kejauhan. Ada yang satu mengatakan bukan kambing, ada yang satu mengatakan apa? Bukan kambing. Taib. Satu mengatakan kambing, yang satu mengatakan bukan kambing. Yang satu mengatakan burung. Kemudian mendekat, tiba-tiba terbang. Kalau terbang berarti apa? Burung atau kambing? Tetap kambing walaupun terbang. Jadi mereka berdebat ini burung atau kambing. Ketika sudah dekat, tiba-tiba terbang dia. Dia berkata tetap kambing walaupun dia terbang. Kenapa? Karena hati manusia ketika dia sudah yakin kepada sesuatu, ketika dia sudah tertanam pada hatinya syubhat tadi, sudah cinta dia kepada sesuatu yang condong hatinya, maka akan sulit sekali untuk dia apa? Untuk dia terlepas dari syubhat tadi. Orang-orang yang mereka membakar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib itu siapa? Orang yang menuhankan Ali, kan? Betul kan? Orang yang menuhankan Ali, yang mengingkari bahwasanya Ali itu sebagai Tuhan siapa? Ali sendiri. Ali sendiri yang mengingkarinya. Saya bukan Tuhan. Dan kemudian Ali mengancam mereka kalau mereka tidak bertobat akan dibakar oleh Ali. Semakin Ali akan membakar mereka, semakin yakin kalau Ali itu sebagai Tuhannya mereka. Karena Rasulullah mengatakan tidaklah sesuatu diadab ya dengan api kecuali pemilik api. Siapa yang memiliki api? Allah Rabbul Alamin. Inilah bahayanya apa? Asyahwat wa syubhat wa nafsu yang ada dalam hati seseorang. Kalau seandainya yang mengingkari Muawiyah bin Abi Sufyan, wahai orang Syiah yang kalian sembah itu Ali bukan Tuhan, Ali itu manusia, ya ente hasad aja ente sama Ali, kan begitu. Ada kemungkinan walaupun itu sesat, walaupun itu kufur, setidaknya ada sekian persen lah. Ya Muawiyah katanya nggak suka sama Ali, tapi enggak, itu nggak benar. Tapi setidaknya ada hujah lah buat Syiah sedikit, kan begitu. Nah yang mengingkari sekarang siapa? Ali bin Abi Thalib. Saya bukan Tuhannya kalian. Iya, semakin Ali menyiksa mereka dengan api, semakin yakin kalau Ali itu sebagai Tuhannya mereka. Itulah cinta syubhat tadi. Ketika sudah masuk ke dalam hati, itu orang gelap matanya, ya akan sulit untuk dia mengikuti kebenaran. Oleh karena itu para hadirin, orang-orang yang mereka sudah tersyubhati hari ini dengan amalan-amalan yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh sebagian orang, kalau seandainya Nabi hidup dan kemudian Nabi mengingkari apa yang mereka lakukan, diterima atau enggak? Nabi misal nih ya, Nabi SAW hidup, apa yang kalian amalkan ini tidak sesuai dengan ajaranku, tidak sesuai dengan sunnahku dan lain sebagainya, terima nggak sama mereka?
belum tentu diterima. Makanya sebelum ini semuanya lengket dalam hati kita, sebelum ini semuanya lengket, kita mesti menjaga, ya, memisahkan antara kita dengan syubhat tersebut. Karena kalau sudah lengket, habis kita. Nah, wallahu taala alam. Besok kita jeda salat isya dulu, insyaallah kita lanjut selesai salat isya. Tapi saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternukilkan juga dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, yang beliau adalah seorang imam min aimati ahli sunnati wal jamaah dari kalangan ulama tabi'in. Pada waktu itu datang seorang laki-laki dari ahlul kalam, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan dari ahlul qadar, yang mereka mengingkari takdir. Dan kemudian laki-laki tersebut berkata, izinkan untukku untuk menyampaikan kepada kamu sebuah hadis. Kemudian kata Muhammad bin Sirin, tidak, aku tidak ingin mendengar hadis dari engkau. Kemudian laki-laki ini kembali berkata, fa'atlu alaika ayatan min kitabillah. Kalau seandainya engkau tidak ingin mendengar apa yang kuucapkan, maka izinkan aku untuk membacakan kepada engkau satu ayat dari ayat-ayatnya Allah. Taib. Kemudian kata Ibnu Sirin rahimahullah, wa akhadha bi asba'ihi fi udhunaihi. Kemudian beliau mengambil tangannya dan kemudian beliau menutup telinganya. Dan beliau berkata, la takhrujanna min indi aw la akhrujanna anka. Ya, engkau keluar dari tempatku atau saya yang keluar dari kamu. Taib. Fa kharaja ar-rajul. Kemudian keluar laki-laki tadi. Apa yang ingin dibacakan? Ayatnya Allah ingin dibacakan, bukan ayat Injil, bukan. Ya, atau ayat-ayat yang lainnya. Yang ingin dibacakan itu ayat Quran. Dia tutup telinganya, kamu yang keluar atau saya yang keluar dari kamu. Kemudian orang-orang yang berkata kepada Ibnu Sirin, ya Abu Bakar, lau samita minar rajul, alangkah indahnya kalau seandainya engkau mendengar laki-laki tersebut. Kemudian kata Ibnu Sirin, inna qalbi laisa biyadi, bahwasanya hatiku ini bukan berada di tanganku. Ya, wa inni khiftu ayyamfutha fi qalbi syai'an la astati an akhrajahu min qalbi. Aku takut sekali, ya, ditiup dalam hatiku sesuatu yang kemudian aku tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang sudah tersimpan dalam hatiku tersebut. Maka disinilah aku tidak mau main-main. Aku takut, aku khawatir, makanya aku tidak ingin mendengar apapun ucapan dari laki-laki tersebut. Aku khawatir ketika dia mendatangkan kepadaku ayat Quran yang kemudian dia tafsirkan ayat Quran semaunya dia. Inilah jalannya para salaf kita terdahulu dalam menghadapi syubhat. Ya, karena ini apa? Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang adalah hati yang suci, hati yang jauh dari syubhat, hati yang jauh dari syahwat, hati yang jauh dari penyimpangan. Ini bekal yang akan kita jadikan untuk bertemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Taib, kita sudah menyebutkan secara ringkas tentang apa itu syubhat. Kemudian kita masuk fitnah yang kedua, yaitu fitnatus syahwat. Ya, fitnah asyahwat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, diberikan kepada mereka akal dan kemudian diberikan kepada mereka syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hewan itu syahwat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hewan itu akal.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat akal dan tidak diberikan kepada malaikat asyahwat. Nah, ketika manusia yang mereka diberikan akal oleh Allah dan kemudian dia mengikuti seluruh hawa nafsunya tanpa memandang antara halal dan haram, maka dia itu lebih jelek dibandingkan hewan. Hewan wajar ya, dia mengikuti syahwatnya karena apa? Karena dia nggak punya akal. Tapi ketika manusia dia mengikuti seluruh syahwat keinginan hatinya tanpa memperhatikan halal dan haram, maka kondisinya apa? Lebih jelek dibandingkan hewan. Iya. Nah, demikian juga ketika manusia dia menggunakan syahwatnya kepada sesuatu yang telah dibatasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa saja kondisi manusia tersebut terkadang lebih mulia dibandingkan malaikat. Ya, jadi manusia di antara dua persimpangan. Persimpangan dia itu lebih hina daripada hewan, atau persimpangan dia bisa saja lebih mulia dari salah satu dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada poin yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Iya. Dan mereka diberikan hati oleh Allah, namun hati itu tidak bisa mereka gunakan untuk beriman kepada Allah. Mereka diberikan pendengaran, mereka diberikan penglihatan, itu semua juga tidak mereka gunakan untuk taat dan takut kepada Allah. Kemudian kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan terkadang kata Allah, mereka lebih sesat dari binatang ternak. Iya, binatang ketika dia tidak punya akal, ada sesuatu perkara yang itu bisa memberikan mudarat untuk dirinya, dia bisa menghindar. Ya, di musim hujan, antum tarik kambing dari kandangnya, mau keluar nggak kambing? Mau keluar nggak kambing kira-kira? Ada nggak ayat yang Allah turunkan kepada kambing, ya kambing jangan keluar kalau musim hujan? Nggak ada kan? Nggak ada. Iya, atau antum bawa sapi main di pinggir jurang, ya dia akan melawan. Sementara dengan akal yang dia tidak punya, dan juga tidak ada ayat yang turun dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia dalam kejelekan, ada naluri kebinatangan yang dia punya untuk menghindarkan dia dari kejelekan. Lah manusia Allah berikan kepadanya akal, dan Allah turunkan kepadanya nabi, Allah berikan kepadanya nikmat, Allah datang kepadanya aturan-aturan. Jangan kamu mendekati zina misalnya, jangan kamu mendekati khamar, justru dia mendekati khamar, kita tarik dia agar tidak minum khamar, tangan kita yang ditepis. Jangan sok-sok menjadi surga buat orang lain kamu ya. Itulah kondisinya manusia, lebih sesat dari binatang ternak ketika dia telah memenuhi hatinya dengan asyahwat. Nah, apa itu syahwat? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, asyahwah yalmailun nafs, condongnya hati seseorang kepada sesuatu yang dia inginkan, yang dia menikmati dari segala sesuatu kecondongan hatinya. Iya, dan itu bisa kepada hal yang baik dan bisa kepada hal yang jelek. Karena yang namanya syahwat itu tidak selalu jelek. Sepakat enggak? Syahwat enggak selalu tercela. Bahkan seseorang ketika dia itu tidak punya syahwat, ada kekurangan pada dirinya. Manusia butuh enggak dengan syahwat? Butuh. Ya, kalau manusia enggak punya syahwat, repot. Ya, tidak akan berjalan kehidupan, tidak ada keturunan di muka bumi ini. Iya, yang syahwat itu tidak hanya Allah berikan kepada manusia, tapi syahwat itu Allah berikan juga kepada ya hewan. Antum bisa bayangkan kalau seandainya hewan ya terjangkiti penyakit suka sesama jenis. Ayam diketahui bahwasanya 80% ayam di Jawa Barat suka sesama jenis. Itu harga ayam bisa naik 100 kali lipat, nggak bisa bertelur. Ya, daging ayam jadi mahal. Kebayang nggak kira-kira? Begitu juga kambing. Kambing ini terindeteksi kambingnya terkena penyakit sesama jenis. Ya,
yang akhirnya kambing di Jawa Barat yang biasanya dalam 1 tahun itu bisa lahir sekian ratus ribu ekor, sekarang cuma 1000 ekor. Ya, nggak bisa makan sate kambing gitu sudah. Sate kambing jadi mahal. Tapi alhamdulillah itu nggak pernah terjadi, karena memang itu adalah fitrah yang Allah berikan tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan sekalipun. Dan ini sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Allah mengatakan dalam ayatnya, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada manusia, ya, digambarkan kepada manusia syahwat kepada perempuan, syahwat kepada kuda-kuda, syahwat kepada tumbuh-tumbuhan, kepada harta, kepada perdagangan. Itu hal yang naluri yang Allah berikan kepada hati, kepada seorang manusia. Akan tetapi agar syahwat itu menjadi nikmat untuk dirinya, Allah Subhanahu wa taala mengatur kepada kita, ini halal, ini haram. Iya, ini yang boleh kamu dekati, ini yang boleh nggak kamu dekati. Karena seseorang ketika dia menundukkan syahwatnya kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka itu akan menjadi kebahagiaan untuk dirinya. Dan sementara pembahasan yang kita bahas di sini adalah syahwat yang itu sifatnya adalah hal yang menjurus kepada keharaman, yang dia tidak peduli apa saja yang diinginkan oleh hatinya, apa saja diingin oleh jiwanya, dia lakukan tanpa memperhatikan halal dan haram. Ya, misalnya syahwat kepada zina, syahwat kepada mencuri, syahwat kepada minum khamar. Ya, demikian juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, syahwat adalah kecondongan jiwa seseorang kepada sesuatu yang itu nggak masuk akal, ya, kepada sesuatu yang itu jauh daripada ilmu, kepada sesuatu yang itu tidak perhatikan batasan-batasan agama, yang juga tidak dia perhatikan dari batasan-batasan al-muru'ah. Misalnya apa? Zina. Ya, ini namanya syahwat kemaluan. Mencuri, merampok, ini namanya apa? Syahwat harta. Dan hal yang lainnya yang itu bisa terkena siapa saja dari manusia ketika dia tidak merem syahwatnya kepada sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya baca dulu di sini, disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, arbaun, ada 4 perkara yang apabila 4 perkara itu ada pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia dari jeratan-jeratan syaitan dan Allah haramkan kepadanya neraka. Ya, 4 hal yang apabila seseorang ada pada dirinya, dia akan selamat daripada bisikan syaitan, jerat-jerat syaitan, dan Allah akan haramkan darinya neraka. Yang pertama, seseorang bisa menahan dirinya ketika dia punya keinginan yang kuat. Ya, ada keinginan yang kuat pada dirinya, dan sementara itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia tahan dirinya, maka orang ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang terkurung dalam goa, yang kemudian salah seorang dari antara mereka berkata, yunjikumullah min hadis sakhrah an tad'ullah bi shalih a'malikum. Allah akan menyelamatkan kalian dari tutupan goa ini, ya, apabila kalian berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan soleh yang kalian lakukan. Taib. Nah, kemudian ada seorang laki-laki, seorang pemuda, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ada seorang wanita yang sangat cantik jelita, memiliki nasab yang bagus, memiliki wajah yang sangat cantik, dan tidak ada antara aku dengan dia kecuali kami tinggal berzina saja. Ketika kami ingin melakukan zina tadi, wanita tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut engkau kepada Allah. Dia di sini punya apa? Keinginan yang kuat, tidak? Nggak ada orang siapapun.
Siapapun nggak ada. Tinggal dia berdua, dan ini mimpinya dia bisa apa? Berzina dengan wanita ini. Di tengah kuatnya keinginan dia untuk berzina dengan wanita tadi, kemudian wanita itu berkata, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendengar kalimat Allah, maka disitulah dia meninggalkan perbuatan tadi. Berat nggak di sini? Berat. Tapi kalau seandainya ada orang melihat wanita sangat cantik di jalan raya itu, jangankan untuk dia nikmati, untuk bicara saja perempuan itu nggak bicara sama dia. Kemudian nggak jadilah, biasa kan? Biasa, baik, ini mulia, ini orang menghindar pandangan matanya. Ini masalahnya tidak ada satupun manusia di situ, dia tinggal berzina saja. Tapi dia tahan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah bukakan pintu goa tadi. Demikian juga wahai para pemuda, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf, beliau diajak berzina oleh istrinya raja, dan Allah menyebutkan Nabi Yusuf hamma biha. Nabi Yusuf itu ada keinginan kepada perempuan tersebut. Perhatikan, keinginan di sini bukan keinginan untuk berbuat zina, karena Nabi dan Rasul terjaga daripada perbuatan yang dosa besar. Tapi ham ini disebut oleh para ulama kecondongan seorang laki-laki kepada wanita, kepada yang berlawanan jenis kepadanya. Itu tabiat seperti saya sebutkan tadi. Ya, jadi ketika dia adalah seorang nabi, seorang rasul, tabiat ini nggak dihilangkan oleh Allah, karena ini adalah sebuah kesempurnaan bagi seorang manusia ketika dia condong kepada lawan jenisnya. Hamma biha, Allah sebutkan ada keinginan, bukan keinginan berzina. Saya tegaskan kembali, keinginan condong tabiat seorang laki-laki ketika melihat seorang perempuan. Ini satu hal. Hal yang kedua, Nabi Yusuf ini seorang pemuda, yang mana pemuda itu syahwatnya sedang naik-naiknya. Yang ketiga, perempuan ini cantik sekali, cantik jelita. Ini juga dorongan untuk beliau berbuat zina. Yang keempat, ini pintu semua sudah dikunci, tidak ada satupun yang melihatnya. Ini juga kesempatan untuk berbuat zina. Kemudian yang kelima, Nabi Yusuf ini beliau merantau, bukan di negeri beliau sendiri. Orang biasanya kalau dia di negeri dia sendiri kan takut-takut kan, menonton bioskop takutnya ketemu orang nanti. Iya, mau check in hotel sama perempuan, tiba-tiba yang jaga hotel ikhwan pengajian, repot kan. Tapi kalau seandainya dia datang ke negeri orang lain, nggak ada satupun yang mengenal dirinya, akan mudah untuk dia berbuat dosa, kan begitu. Yang paling terakhir, yang lebih parahnya, perempuan ini mengancam Nabi Yusuf kalau tidak mau berzina akan dipenjara. Nabi Yusuf alaihissalam akan dipenjara. Ada berapa? Ada 6 hal yang membuat beliau bisa terjatuh dalam zina, tapi subhanallah takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, ini contoh. Ya, jadi jangan sampai ayo sedikit disentil sama syaitan jatuh lagi dosa. Ya, mungkin syaitan nggak perlu lagi membisiki kita, tinggal main mata saja, yuk gas. Nggak perlu dia rangkai kalimat-kalimat, nggak perlu lagi mungkin. Ya, nggak perlu dia bisik-bisiki kita, diberikan kita semangat, main mata. Ya, mungkin syaitan nggak main mata, ya cuman dia ditiup sedikit, udah jatuh dalam dosa lagi. Ini menunjukkan apa? Lemahnya hati kita. Sementara Nabi Yusuf diperhadapkan dengan fitnah yang begitu dahsyat, nggak tanggung-tanggung masuk diancam penjara. Ternyata di penjara nggak beliau? Di penjara. Ya, maka ini hal yang harus dijaga. Kemudian yang kedua dari sisi ya takutnya dia. Tapi kemudian karena waktu kita sempit, kemudian intinya syahwatnya dia. Ketika syahwatnya itu sudah meninggi, sudah berada ke puncak optimal daripada syahwatnya, tapi kemudian dia tundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepadanya. Ya, dan selanjutnya adalah al-ghadab, marah. Marah ini juga salah satu malapetaka yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, sejajar kedudukannya dengan syahwah. Ya, sebagaimana kata para ulama, al-ghadab awwaluha junun wa akhiruha nadam. Marah itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Itu marah. Kebayang nggak ada seorang ayah
dia pukul darah dagingnya itu sampai berguling-guling. Gila nggak nih kira-kira? Gila nggak? Akhirnya nyesal. Atau dalam seorang suami, dia punya istri, istrinya masakin dia sehari 3 kali, dia layani suaminya, iya, segalanya dia lakukan untuk suaminya, kemudian ditempeleng, ditendang, ditinju. Ini gila atau gak gila? Gila, gila itu kata ibu. Ini gila ini, orang nggak masuk akal ini. Ujung-ujungnya apa? Nyesal. Maka seseorang ketika dia mampu menahan kemarahannya, disitulah dianggap sebagai laki-laki sejati. Ya, laki-laki sejati. Karena Rasulullah mengatakan, bukanlah orang yang kuat itu yang jago bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan kemarahannya. Oke, ketika salah seorang istri Nabi Muhammad SAW mengirim kue ke rumahnya Rasulullah, yang waktu itu rumah Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah, dan kemudian Aisyah ya menepis kue tadi dan kemudian pecah kue tadi, berserakan kue dan kemudian piringnya pecah. Apa kata Nabi? Ibunda kalian malam hari ini sedang cemburu beliau. Udah selesai. Beliau sanggup untuk menahan kemarahannya beliau dalam keadaan itu perbuatan yang dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala, karena Nabi menyadari itulah perempuan. Ketika dia cemburu, ya terkadang kecemburuannya itu ya terjadilah apa yang tidak diinginkan, dan Nabi cuma merespon, ibu kalian sedang cemburu malam ini. Oh, biasa saja sudah. Iya. Tapi kalau kita kadang-kadang ayu rahimani rahimakumullah, naudzubillah. Ya minimal ya kebun binatang mungkin sekerobak keluar gitu kan. Tapi tidak pada Nabi SAW. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wal ghaflatu wasyahwatu aslu syarri. Ya, ghaflah, lalai, dan juga syahwat ini merupakan asal daripada segala kejelekan. Wasyahwa wal ghadab mabda sayyi'at. Syahwat dan juga marah dalam konteks yang lainnya, beliau berkata ini merupakan awal munculnya kejelekan dalam kehidupan seorang manusia. Dia tidak bisa mengontrol syahwatnya. Yang kemudian syahwat itu ayu ikhwah tidak akan berhenti pada satu titik. Dia akan lari kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya, sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Allah, kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf, ketika mereka punya hasad kepada Nabi Yusuf, ya ada condong hati yang jelek kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya mereka berkata, uqtulu Yusuf awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia sebuah tempat yang nanti setelah kita membuang Nabi Yusuf, kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Kita bertobat kepada Allah. Ya, dosa yang ingin mereka lakukan tadi dikarenakan syahwat yang tidak terkontrol karena cemburu tadi, akhirnya mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kemudian mereka berencana untuk bertobat kepada Allah. Justru setelah mereka membuang Nabi Yusuf, mereka berbuat dosa yang lainnya. Apa dosa yang lainnya? Mereka berbohong. Mereka berkata kami sedang bermain-main, tiba-tiba Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Padahal Nabi Yusuf nggak diserkam serigala, dibuang oleh mereka dalam sumur, dan mereka membawa baju kebohongan, yaitu dilumuri oleh darah. Kata mereka ini darah serigala, terkaman dari serigala. Berapa kezaliman yang mereka buat setelahnya? Sekian banyak kezaliman. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, jangan sampai hati seorang manusia itu ya dia relakan untuk jatuh kepada satu syahwat, karena dengan satu syahwat akan runtuh hal-hal yang lainnya, dan kemudian disitulah dia la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Ya, ketika syahwat itu telah memenuhi hatinya, dia tidak tahu lagi mana perkara yang ma'ruf, ya, dan dia tidak lagi mengingkari kemungkaran, bahkan dia nggak punya lagi rasa malu untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, man sya'u jamil akhlaq as-safilah wa bina'uha ala arbati arkanin. Ya, munculnya seluruh kejelekan-kejelekan akhlak yang rendahan dan bangunannya itu dibangun di atas 4 rukun. Yang pertama karena kebodohan,
yang kedua karena kezaliman, yang ketiga karena syahwat, yang keempat dikarenakan kemarahan yang tidak bisa dikontrol. Inilah 4 sumber kejelekan: bodoh, kezaliman, syahwah, dan al-ghadab. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, apa obat yang seseorang bisa mengobati dirinya dari penyakit asyahwat dan juga dari penyakit asyubhah? Kita ketahui Allah lah yang memberikan hidayah kepada seseorang, dan Dia pula yang memalingkan seseorang dari hidayah. Semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyadari itu semuanya berada di tangan Allah Tabaraka wa ta'ala, maka hendaknya seseorang selalu berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hati-hati yang tidak baik, dari hati-hati yang jelek, dari nafsu yang tidak pernah terkontrol. Di antara yang dibaca oleh Nabi kita SAW, bahkan beliau baca di setiap atau di sering khutbah yang beliau sampaikan, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung daripada jeleknya jiwa-jiwa kami dan jeleknya amalan-amalan kami. Dan terkadang Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluk Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan juga dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Iya, ini menunjukkan ya para hadirin dan hadirat, ini selalu harus menjadi ya kebiasaan kita, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Dan yang kedua, ini karena waktu kita sempit, yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, hal yang akan menyelamatkan seseorang dari penyakit asyahwat dan syubhat adalah menuntut ilmu agama. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tugas agung yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan umat beliau Al-Qur'an, mengajarkan mereka sunnah. Allah mengatakan dalam ayatnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul, yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mengajarkan mereka Al-Hikmah. Sehingga Alkitab dan hikmah as-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat Rasulullah, sehingga mereka berada di atas agama yang lurus, apakah ketika Nabi SAW masih hidup ataukah bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, mereka tidak pernah menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beberapa sahabat menghampiri Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian mereka berkata, ya Abu Bakar, kondisi kota Madinah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kondisi kota Madinah dalam keadaan tidak baik. Maka kembalikanlah pasukan Usama bin Zaid ya untuk menambah kekuatan yang ada di kota Madinah ini. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan pernah membatalkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang ketika dia mulai menyelisihi daripada jalannya Rasul, maka disitulah dia akan terkena daripada fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih
an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih dari perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan juga ditimpa kepada mereka adab yang pedih. Dan demikian juga dalam momen meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu lama para pengekor asyahwat, para pengekor syubhat, para pengekor hawa nafsu, para pengekor ahlul fitan, meninggalnya Rasulullah di hari pertama Aswad al-Insi mengaku dirinya sebagai nabi. Orang-orang yang lemah imannya mulai murtad dari agama Allah. Orang-orang munafikun, mereka mulai menampakkan kenifakannya. Ini semuanya karena apa? Karena syubhat dan karena asyahwat. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan fitnah yang paling dahsyat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat melanda umat Islam melebihi dari meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di awal perkara sebagian para sahabat karena saking cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka mengatakan Nabi tidak meninggal. Nabi pergi seperti perginya Musa dari kaumnya, Musa kembali kepada kaumnya, Nabi juga akan kembali bersama kita. Dan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu telah meninggal, akan kusembelih kepalanya. Dan subhanallah, karena Rasulullah mendidik mereka di atas ilmu, mendidik mereka di atas Al-Quran, mendidik mereka di atas sunnah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan khutbah, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa ta'ala qawluhu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Dan kemudian beliau membaca ayat, tidaklah Muhammad itu kecuali telah mendahuluinya sebelumnya rasul-rasul yang lainnya, dan semuanya mereka telah meninggal, dan Nabi Muhammad juga akan meninggal sebagaimana meninggalnya mereka. Dan kemudian para sahabat berkata, seakan-akan ayat ini baru turun kepada kami, dan selesailah fitnah tersebut. Kenapa? Karena ilmu yang mereka punya, nggak ada syubhat di kepala mereka. Kalau ada syubhat di kepala mereka, iya tapi kan ayatnya itu kan maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Kita harus bawa ayat seperti ini, kita harus lihat seperti ini dulu. Kan seperti itu. Orang kalau sudah ikut hawa nafsu, ada saja yang akan dia tolak dari ayat-ayat Quran. Masa Nabi, kekasihnya Allah bisa mati? Gimana itu? Tak logis. Kan dia mulai berbicara dengan nafsunya, berbicara dengan akalnya. Demikian juga fitnah-fitnah yang terjadi. Haruriyah, ratusan ribu jumlahnya mereka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ratusan ribu orang. Bersamaan dengan itu gak ada satupun sahabat Rasulullah yang ikut terlibat dalam fitnahnya mereka. Gak ada. Begitu juga orang yang mengepung Umar bin Utsman bin Affan, yang kemudian Utsman dibunuh di rumahnya beliau dengan beraneka ragam syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah di zaman itu. Kedustaan-kedustaan yang pernah kita bahas di masjid kita ini. Dan bersama dengan itu nggak ada juga sahabat Rasulullah satupun yang terlibat dalam syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka tadi. Kenapa ya ikhwah? Kenapa? Ilmu yang kuat dan ilmu yang kokoh yang mereka jadikan sebagai acuan. Oleh karena itu semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu, karena ini merupakan jalan di antara jalan keselamatan dari syubhat dan syahwat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang kita pelajari pun ayyuhal ikhwah adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, mempelajari prinsip-prinsip agama. Iya, disebutkan dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika itu Umar bin Khattab melewati Utsman bin Affan dan kemudian beliau memberikan salam kepada Utsman bin Affan. Singkat cerita Utsman tidak menjawab salamnya. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Utsman, "Kenapa engkau tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab, wahai saudaraku?" Kemudian dia berkata, "Ada sesuatu yang kufikirkan wahai Abu Bakar, sehingga aku tidak menyadari kalau Umar memberikan salam kepadaku." Dan kemudian kata beliau, "Apa yang kau fikirkan wahai Utsman?" Beliau berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sementara aku belum sempat bertanya kepada Nabi, apa jalan keselamatan yang aku bisa selamat dari beraneka ragam fitnah kehidupan di dunia ini."
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi pada saat itu berkata, siapa yang seseorang menerima daripadaku sebuah ucapan yang ucapan itu pernah aku tanya kepada Nabi, yang pernah aku sampaikan kepada pamanku, dan kemudian pamanku tidak mau menjawabnya, tidak mau menerimanya, maka pada kalimat itu ada najatun, ada keselamatan. Kalimat apa? Tauhid, la ilaha illallah. Akidah, at-tauhid, usul agama. Ini diantara ilmu yang seseorang harus semangat untuk mempelajarinya, dan disitulah dia insya Allah akan selamat dari beraneka ragam syubhat-syubhat yang dilentarkan. Karena para hadirin, syubhat dalam permasalahan keluarga, dalam permasalahan pergaulan, dalam permasalahan akhlak ada syubhatnya, tetapi syubhatnya minim dan sangat sedikit sekali dibandingkan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang berketerkaitan dengan masalah akidah dan masalah tauhid. Dan antum bisa melihat sendiri, ya, siang dan malam mereka melontarkan syubhat-syubhat, kebatilan-kebatilan di tengah telinga umat Islam. Sementara Ahlussunnah enggak menyibukkan diri mereka untuk mengajak manusia kepada tauhid, enggak semangat untuk mengajak manusia kepada akidah, takut kalau zamannya menghilang, takut zamannya enggak rame dan yang semisalnya, sehingga mereka lebih memilih apa yang disukai oleh manusia. Ini sangat berbahaya para hadirin dan hadirat. Ya, syubhat-syubhat yang keterkaitan dalam masalah akidah, hal yang paling kecil pun itu bisa menjadi fitnah buat banyak orang. Hal yang paling kecil. Iya, dengan logika akal sehat saja seseorang bisa faham sebenarnya. Apalagi kemudian ada dalilnya. Betul nggak? Orang-orang yang pakaian seperti orang gila, cuma pakai celana dalam, rokok, duduk di kursi, jamaahnya mendengar, melihat apa yang sedang dia lakukan hisab rokok tadi. Siapa yang hadir? Siapa jamaah yang hadir? Apa jamaah hadir orang yang tinggal di ujung gunung sana? Di ujung gunung yang nggak pernah dengar tentang apapun informasi? Atau yang hadir orang-orang kota? Orang-orang yang kuliahnya di kampus fulan, kampus alan, kampus alan. Di mana mereka kuliah? Ternyata ilmu agamanya mereka, attitude akhlak yang baik yang mereka miliki itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari fitnah orang gila. Saya nggak bilang fitnah orang sehat, fitnah orang gila. Ini tingkatan yang paling rendah loh para hadirin. Tingkatan yang paling minim ini sudah. Gak ada lagi di atas ini. Abu Lahab CS dulu ketika mereka menjadikan wali-walinya benar-benar wali. Wali-wali yang soleh, wali-wali yang mereka membagi adonan tepung pada para jamaah haji, yang dia punya jasa besar kepada para jamaah haji, itu yang mereka bertabaruk. Lah ini orang gila. Orang gila. Ternyata orang gilanya nggak satu, banyak. Dan pengikutnya juga banyak. Ini PR besar ayuhal ikhwah kepada Ahlussunnah. Ini PR besar kepada orang yang intima kepada Da'watus Salafiyah. Ini PR besar orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Karena Nabi SAW siang dan malam, apakah dari fase Madinah, dari fase Mekah sampai fase Madinah, dan beliau diusir bukan karena beliau berjenggot, bukan. Iya, beliau diusir karena beliau menerangkan tentang prinsip-prinsip agama. Beliau diusir karena beliau menerangkan tentang akidah. Beliau diusir karena beliau menegakkan tauhid. Beliau diusir karena beliau menerangkan ini kekufuran, ini kesesatan, ini kesyirikan, ini penyimpangan agama. Ini yang membuat Nabi kita diusir. Dan Nabi nggak pernah berhenti dalam masalah seperti ini. Ini prinsip dakwahnya kita, jangan diubah-ubah. Bahkan ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, yang kemudian berlinang air mata para sahabat saking mereka mendengar nasihat yang begitu luar biasa dari lisan Rasulullah. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, berikan kepada kami wasiat seakan-akan ini merupakan wasiat perpisahan ya Rasulullah. Apa yang dipilih oleh Nabi untuk menasihati para sahabatnya?
Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanallah. Di zaman itu nggak ada orang-orang gila yang dijadikan sebagai tempat berkah, nggak ada. Di zaman itu nggak ada penyuruh-penyuruh kekufuran dianggap sebagai tokoh agama. Sunnah begitu jelas, sunnah begitu gamblang di zaman itu. Tapi apa yang dipilih oleh Nabi untuk para sahabatnya? Prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip manhaj. Iya, poin-poin penting dalam Islam itu sendiri. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun memimpin kalian budak dari budaknya Habasyi. Dan hendaknya ketika terjadi perselisihan umat yang begitu dahsyat pada hari ini, apa solusi yang diberikan oleh Nabi kita? Berpegang teguh kalian di atas sunnahku. Pegang di atas sunnah, pegang di atas jalannya para salaf, jalannya sahabat. Gigit dengan gigi geramnya kalian. Berhenti di situ Nabi? Enggak. Nabi berkata, hati-hati dengan bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu mengantarkan kalian ke dalam neraka. Ini baru dakwah. Ini jalannya Rasul. Fokus dengan masalah akidah, fokus dengan masalah tauhid. Oleh karena itu kita dapatkan para sahabat Nabi luar biasa. Ya, Umar bin Khattab melewati Hajar Aswad. Ya, beliau sempat berkata, ya Hajar, ente cuman batu. Iya, ente cuman batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat buat saya. Kalau seandainya aku tidak melihat engkau dicium oleh Nabi, nggak perlu ku cium engkau ya batu. Ente batu ente. Subhanallah. Kenapa ini keluar dari mulutnya Umar bin Khattab ayyuhal ikhwah? Karena apa? Karena memang Rasul itu fokus dengan dakwah tauhid, beliau fokus dengan akidah, beliau fokus memantapkan manhajnya para sahabat Nabi SAW agar mereka tegak lurus berjalan di atas siratal mustaqim, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Dan disitulah akan mengokohkan seseorang dari syubhat dan asyahwat. Dan saya tutup, sebenarnya banyak lagi. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya, dakwah tauhid yang diemban oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berefek luar biasa. Iya, tidak hanya kepada orang dewasa, juga berefek kepada anak-anak kecil. Ketika Allah membolehkan untuk berjihad pada waktu itu, dimulai dari perang Badar dan kemudian perang Uhud, ada 6 orang anak kecil yang di bawah 15 tahun meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut disertakan mereka dalam perang. Perang itu konsekuensinya apa? Mati. Ini anak kecil di bawah 15 tahun. Iya. Kemudian Nabi hanya mengizinkan 1 orang sahabat yang karena dia jago memanah. Kemudian datang sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau mau boleh izin kepada dia untuk berperang, ya Rasulullah, saya siap bergulat dengan dia. Kalau seandainya saya bisa mengalahkan dia, ya Rasulullah, izinkan saya juga untuk berperang bersama engkau, ya Rasulullah. Kemudian akhirnya mereka berdua bergulat dan dia berhasil mengalahkan sahabat yang jago memanah tadi. Akhirnya hanya 2 orang anak kecil yang diizinkan oleh Nabi untuk berperang pada waktu itu. Umurnya di bawah 15 tahun. Lah hari ini ke zaman modern, zaman teknologi, anak 15 tahun bisa apa? Bisa apa coba? Bisa apa anak 15 tahun sekarang? Loh, ini Nabi mengajarkan ekstremisme, Nabi mengajarkan perang. Mas, itu orang musyrikin zaman dahulu, mereka kafirnya kafir harbi. Dia mengusir Rasulullah dari tempat tinggalnya Rasul. Mereka memerangi muslimin dikarenakan apa? Dikarenakan agama kafir harbi. Kafir harbi wajib diperangi. Sampai-sampai ada anak kecil yang waktu itu kita berperang, tunjukkan kepadaku di mana Abu Lahab itu atau di mana Abu Jahal. Tunjukkan kepadaku di mana dia. Kemudian itu Abu Lahab atau Abu Jahal. Akhirnya disembelih kepalanya. Abu Lahab Abu Jahal musuhnya Allah, musuhnya Rasul, yang mengusir Nabi SAW dari kota Mekah. Apa? Dengan apa Nabi mendidik mereka, ayo ikhwah? Dengan tauhid, dengan akidah. Ya, dengan prinsip-prinsip agama.
sehingga memberikan efek yang sangat luar biasa, ya, mengobati seseorang dari penyakit asyubhat dan penyakit asyahwat. Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini mungkin ada satu soal. Bolehkah share potongan video yang ada penyimpangannya Ustadz, namun dalam video tersebut ditulis catatan bahwa video tersebut ada syubhatnya. Tapi ketika seseorang menyebarkan video yang isinya ada syubhatnya, enggak semua orang faham ada syubhatnya, di mana syubhatnya. Ya, tidak semua orang kan faham di mana akan ada syubhatnya. Iya, maka ya ketika seseorang ingin menyebarkan sesuatu, maka dia sebutkan ya dari mana sisi kesalahannya, dari sisi mana kekeliruannya, dari sisi mana penyimpangannya, karena tidaklah semua apa yang kita fikirkan akan sama difikirkan oleh orang lain. Sesuatu yang kita fikirkan itu syubhat, orang lain berpikir itu adalah sebuah kebenaran. Namun siapapun dia, apapun seseorang itu, ketika dia menyampaikan sesuatu apalagi bentuknya bantahan, maka dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk menampakkan power, menampakkan kekuatan yang kita punya, bukan untuk mengajak manusia kepada Allah, tapi ketika kita membantah sesuatu, dia adalah saudara kita muslimin yang kemudian dia terjatuh dalam kesalahan, kita menginginkan agar dia bertaubat kepada Allah dari kesalahan tersebut, sembari kita berdoa agar Allah membuka hatinya, bukan untuk menjatuhkan manusia, bukan untuk merendahkan manusia, bukan untuk membuka aib manusia. Maka di sini harus kita menjaga keikhlasan. Ketika dibangun di atas keikhlasan, insya Allah akan lebih berkah. Tapi kalau seandainya cuma sekedar kita mengandalkan ini kekuatan saya, ini power saya dan lain sebagainya, maka sesuatu yang seperti ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya, wa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'u nas fayamkuthu fil ard. Sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada manusia seperti buih lautan, walaupun banyak akan hilang begitu saja. Sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, maka itu akan ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan disebutkan satu faedah, dengannya saya tutup kajian, kalau saya tidak salah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ada seseorang dia berada di atas kebenaran yang kemudian dia sombong, angkuh dengan kebenaran yang dia punya, yang kemudian dengan keangkuhan tersebut membakar kebaikan-kebaikan yang dia punya. Ya, akhirnya sebelum dia meninggal dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, ya, dan kemudian masuklah dalam nerakanya Allah. Dan kemudian ada orang-orang yang dia berbuat dosa, dia berbuat kesalahan, berbuat penyimpangan, kemudian dia menyadari saya adalah manusia yang jelek, saya manusia yang kotor, saya manusia yang selalu berbuat kekeliruan, dan saya adalah manusia yang jauh dari Allah. Sehingga dengan penyesalan dia dari perbuatan jeleknya tadi, kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, dan kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu butuh keikhlasan dalam seseorang ingin membantah fulan atau siapapun, ya, dan Allah yang menilai kita ikhlas ataukah tidak ikhlas. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.